Bab 25, Serangan Bandit. Zhang Xuelong tersenyum sangat bahagia. Dia melihat Lin Hai sangat menyadari situasi saat ini dan pastinya dia adalah seorang pria yang dapat mencapai prestasi besar di kemudian hari. Kembalilah dan belajarlah dengan giat ketika kamu sudah mendapatkan uang ini. Hakim daerah menaruh harapan besar padamu. Zhang Xuelong menunjukkan senyuman penuh arti. Lin Hai juga memahaminya di dalam hatinya. Ketika tiba waktunya untuk mengikuti ujian kekaisaran, jika ketua pemujinya adalah Zhang Xuelong, hal ini bisa memberi Lin Hai sedikit keringanan. Harimau ini dapat dianggap sebagai hadiah awal. Terima kasih atas nasihat Anda, Hakim. Saya akan belajar dengan lebih giat lagi. Para pemburu sangat bersemangat setelah mendapatkan 200 tael perak, jumlah mereka ada 14 orang, dan setiap orang bisa mendapatkan sekitar 7 atau 8 tael perak, sangat cukup untuk sebuah keluarga beranggotakan 4 orang untuk hidup nyaman selama 2 tahun. Khususnya di pedesaan, di mana biaya hidup tidak terlalu besar, ditambah uang yang mereka dapatkan terakhir kali, mereka sudah bisa mempertimbangkan untuk merenovasi rumah, atau bisa membeli 1 atau 2 hektar lahan yang bagus. Lin Hai menerima hadiah itu dan mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Xuelong. Ayo kita pulang. Pria ini pasti memiliki masa depan yang menjanjikan. Dia pandai dalam bidang sastra dan seni bela diri. Begitu dia bisa memasuki dunia pemerintahan, saya yakin masa depannya akan lebih cerah dari masa depan daerah ini. Zhang Xuelong berkata dengan emosional. Mengapa hakim daerah begitu yakin terhadap dia? Dia sudah berusia 20 tahun dan belum lulus ujian gelar sarjana. Dia jauh lebih lambat dibandingkan dengan yang lain, kata pengacara di sebelahnya. Jika seseorang bisa mengikuti ujian kekaisaran di usia remaja, setidaknya dia adalah keluarga kaya dan bisa menyewa seorang guru untuk mengajarinya sejak dia masih kecil. Bagi orang biasa seperti dia, mustahil baginya untuk mengikuti ujian kekaisaran di usia 20 tahun, banyak orang yang belum lulus ujian sarjana meskipun usianya sudah 50-an atau 60-an. Ujian kekaisaran membutuhkan bakat, belajar hafalan saja tidak ada gunanya, pria ini pemberani dan banyak akal, dan jelas bukan orang biasa. Zhang Xuelong berkata sambil mengelus jenggotnya. Setelah meninggalkan kantor pemerintah daerah, Lin Hai membagikan 100 tael perak kepada mereka. Ambil semua uang ini, dan bagilah dengan adil. Hari ini adalah hari yang patut dirayakan, jadi kita akan pergi membeli makanan. Setelah sampai di desa nanti, siapkan pesta perayaan dan undang semua penduduk desa untuk merayakannya. Aku yang akan membayar semuanya. Kata Lin Hai, oke, kita akan mengadakan pesta lagi. Liu Ergo berkata dengan penuh semangat. Dan juga, belilah beras dan tepung, dan 2 ekor babi. Kita harus memastikan setiap orang bisa makan dengan kenyang. Lin Hai mengajak mereka berbelanja di kota dan memasukkan semua barang belanjaan ke gerobak keledai. Setelah pulang ke rumah, Lin Hai melihat orang-orang itu belum pergi dan masih menunggu. Toh, untuk acara besar yang membahagiakan seperti ini, tuan rumah pasti akan menyediakan makanan. Sering terjadi gagal panen akhir ini, bisa mendapatkan makanan enak, akan sama menyenangkannya seperti pesta tahun baru. Karena semua orang sudah di sini, mari kita bersama-sama membersihkan kedua babi ini. Malam ini semua orang akan makan bersama. Lin Hai berkata dengan keras kepada semua orang, penduduk desa bersorak dan berkumpul untuk membantu menurunkan barang. Kita hanya punya 1 panci di rumah, dan itu tidak cukup. Mari kita pinjam beberapa panci lagi untuk menyiapkan makanan pesta malam ini. Aku akan pulang untuk mengambilnya, kata Wang Dayong. Yang lain juga setuju dan pulang untuk mengambil panci. Dapurnya terlalu kecil, jadi mereka membuat kompor sederhana di luar. Kita makan di halaman saja. Halaman rumah Lin Hai menjadi sangat ramai. Anak-anak bersorak dan menyaksikan orang dewasa menyembelih kedua babi tersebut. Para wanita mencuci sayuran dan memasak. Ini belum musim panen, dan orang hanya bisa makan seadanya. Mereka tidak tahu sudah berapa lama terakhir kali mereka makan daging. 2 ekor babi besar ini cukup bagi setiap orang untuk mendapatkan semangkuk besar daging babi rebus. Lin Hai membawa Kiawer pulang ke rumah untuk menyimpan peraknya. Pasalnya mereka berdua sering tidak ada di rumah, dan orang-orang tahu bahwa mereka telah menghasilkan banyak uang akhir ini. Lin Hai menggali sebuah lubang yang dalam tepat di bawah tempat tidur, memasukkan perak itu ke dalamnya, dan menutupinya dengan beberapa lapis batu bata. Harus menggali jauh ke dalam tanah, baru bisa menemukan uang yang tersimpan di sana. Ketika Kiawer melihat begitu banyak uang perak, dia sangat bahagia hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Kita sudah kaya sekarang, kenapa kita tidak membeli lahan 10 hektar?
Dengan lahan 10 hektar itu dan pohon murbei, suamiku sudah bisa belajar dengan santai. Jangan terburu, buru untuk membeli lahan. Aku akan memberitahumu nanti. Mereka berdua menyembunyikan uang itu lalu keluar. Mereka menunggu sampai malam untuk menyalakan api unggun. Hampir semua warga desa telah datang. Apakah ada yang belum datang? Minta seseorang untuk memanggil mereka agar tidak ketinggalan, kata Lin Hai. Jangan khawatir, tidak akan ada yang terlewatkan. Kecuali Ki Hu dan Ki Bao, semua orang di desa sudah di sini, kata Wang Dayong. Akan lebih baik jika mereka tidak datang. Mereka meminjamkan uang dengan bunga tinggi dan merugikan semua orang. Mereka tidak pantas makan di sini. Liu Ergo berkata dengan penuh kebencian, banyak warga desa yang meminjam uang dari mereka, dan kesusahan untuk melunaskan pinjamannya karena bunga yang terlalu tinggi. Hal ini membuat semua orang mengeluh dengan getir dan banyak orang yang menderita karena hal ini. Hanya saja kedua bersaudara itu sangat barbar, tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Kalau begitu, ayo kita mulai makan. Setiap orang mendapat semangkuk besar daging babi, dan semua tulangnya digunakan untuk merebus sup. Ada banyak makanan dan minuman, dan setiap orang mendapatkan sepotong buah, banyak bakpao juga. Saat semua orang sedang merayakan pesta ini, sekelompok bandit telah tiba di luar desa. Mereka semua sangat barbar dan memegang golok besar di tangannya. Pemimpin mereka adalah seorang pria bermata satu. Dia bertanya kepada anak buahnya, apakah kamu yakin ini desanya? Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya berjalan ke depan dengan cepat dan berkata, ya, ini desanya. Saya melihat ada api unggun di sana, saya rasa seluruh desa sedang merayakan pesta, kita bisa mengepung mereka dan tak seorang pun di desa ini yang bisa melarikan diri. Informasi dari dua mata yang kamu temukan itu benar-benar bagus. Kali ini kita pasti akan pulang dengan muatan penuh. Naga bermata satu itu mengeluarkan pisaunya. Kepung mereka dari dua arah, jangan biarkan ada yang lolos. Usahakan jangan membunuh siapapun. Begitu kita mendapatkan uangnya, kita akan segera mundur. Para bandit setuju dengan suara rendah dan menunggangi kuda mereka dengan tenang. Kuku kuda telah dibungkus dengan kain agar tidak menimbulkan suara. Lin Hai sedang makan dan tiba-tiba dia mendengar seekor anjing menggonggong dari kejauhan. Apa yang terjadi? Anjing siapa yang menggonggong? Mungkinkah ada binatang buas yang menerobos masuk? SM Tu berkata dengan ragu. Lin Hai merasa ada yang tidak beres. Anjing itu menggonggong dengan sangat keras, dan jelas sekali anjing itu ketakutan. Kirim seseorang untuk mengecek keadaan. Lin Hai kembali ke rumahnya untuk mengambil panah dan senjata apinya. Saat Lin Hai hendak keluar untuk melihat apa yang terjadi, dia mendengar suara tapak kuda. Lin Hai sangat terkejut, terdengar suara tapak kuda saat larut malam, dan rupanya tapak kuda tersebut terbungkus kain, jadi suaranya sangat kecil. Ini jelas ada orang yang menyelinap masuk. Hanya para bandit yang akan melakukan hal ini. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Lin Hai berlari keluar dengan cepat. Semuanya, cepat bawa anak-anak pulang, ada bandit yang datang. Dia menemukan Kiaoer dan menariknya pulang. Sebelum mereka sempat bereaksi terhadap hal ini, para bandit sudah datang menyerbu dengan menunggangi kuda. Jangan bergerak, jika ada yang berani bergerak, aku akan membunuhnya. Kami hanya meminta uang, kami tidak ingin membunuh siapapun. Ketika penduduk desa mengetahui bahwa mereka adalah bandit, mereka semua menjadi panik, banyak yang berusaha mati-matian untuk melarikan diri, tapi semua jalan sudah diblokir oleh bandit dan tidak ada cara untuk melarikan diri lagi. Wang Dayong mencari Lin Hai kemana-mana, dan menyadari bahwa Lin Hai dan Kiaoer sudah menghilang. Bab 26. Serangan balik Lin Hai. Wang Dayong tidak bisa menemukan Lin Hai dan Kiaoer dan mengira bahwa mereka telah melarikan diri. Ketika bandit datang merampok, mereka akan melarikan diri secepat mungkin. Lin Hai memikirkan cara untuk memberitahu penduduk desa untuk tidak panik, apalagi melawan. Jika sampai memprovokasi para bandit ini, mereka akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Biasanya bandit hanya menginginkan uang dan tidak berniat membunuh orang, karena begitu seseorang terbunuh, itu akan menjadi kasus besar dan pemerintah daerah akan mengirimkan pasukan untuk mengepung dan membasmi para bandit. Hal ini juga akan menyusahkan para bandit itu sendiri. Ketika Lin Hai melihat ada sesuatu yang tidak beres, dia tidak sempat untuk memberitahu semua orang dan hanya bisa menarik Kiaoer untuk bersembunyi di tempat yang aman. Mereka memanjat keluar dari tembok. Sebelum para bandit mengepung, mereka sudah melarikan diri ke tempat lain. Karena para bandit itu memfokuskan pandangan mereka ke rumah Lin Hai dan tidak memperhatikan tempat lain, hal ini memberikan kesempatan untuk mereka berdua melarikan diri.
Begitu banyak bandit yang datang. Apa yang harus kita lakukan? Kiawer sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini dalam hidupnya. Ada desas-desus di pedesaan bahwa bandit adalah orang-orang kejam dan pembunuh yang tanpa mengenal belas kasihan. Bagi wanita lemah seperti dia, hal ini sama menakutkannya dengan bertemu setan. Jangan bersuara, ada banyak bandit di sini dan kita tidak bisa melawan mereka semua. Selama mereka tidak membunuh atau membakar apapun, kita tidak perlu melakukan apapun. Bagaimana kalau kita lapor ke pihak berwajib? Itu akan lebih buruk lagi. Kita sangat jauh dari kantor pemerintah daerah. Saya khawatir para bandit sudah selesai merampok dan melarikan diri sebelum kita sampai di sana. Lin Hai berkata sambil tersenyum masam. Para bandit ini datang pada saat yang sangat buruk. Mereka datang untuk merampok kita tepat setelah kita mendapatkan sejumlah uang. Jika mereka datang beberapa hari sebelumnya, kita tidak akan menderita kerugian yang besar karena saat itu kita tidak punya banyak uang. Derajat Kiawer berkata dengan suara rendah. Lin Hai tiba-tiba mendapat sebuah ide. Dia merasa kejadian ini sangat aneh. Bandit-bandit ini bisa datang pada waktu yang begitu tepat. Mustahil mereka bisa datang waktu yang pas seperti ini. Mungkinkah kedua bajingan itu yang menyampaikan pesan kepada para bandit? Lin Hai mengertakkan giginya karena marah. Ayo pergi ke tempat lain. Lin Hai menarik Kiawer dan pergi dengan tenang. Kita mau ke mana? Pergi ke rumah Qi Hu. Kurasa merekalah yang membawa para bandit ini ke sini. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk merampok semua uang yang ada di rumahnya. Ah, apakah ini baik-baik saja? Kenapa tidak? Merekalah yang memanggil para bandit ini ke sini, dan mereka juga telah menipu orang untuk mendapatkan begitu banyak uang. Kita bisa menyalahkan mereka atas segalanya. Ambil uang mereka dan berikan kepada masyarakat. Lin Hai membawa Kiawer dan sudah tiba di rumah Qi Hu. Kedua bersaudara itu kini tinggal bersama di sebuah rumah semen berkamar 4 yang terlihat sangat megah. Mereka dianggap sebagai orang yang sangat kaya di desanya. Benar saja, Lin Hai melihat tidak ada seorang pun di rumah. Lihatlah, jika kedua orang ini tidak bersama para bandit itu, mereka mungkin sedang bersembunyi di suatu tempat. Tunggulah di sini, saya akan masuk dan mencuri semua uang mereka. Suamiku, berhati-hatilah, jangan sampai ketahuan. Kamu tetap di sini, apapun yang terjadi, jangan keluar atau membuat keributan. Tunggu sampai aku kembali. Dinding pagar di pedesaan tidak terlalu tinggi, jadi Lin Hai bisa memanjat dengan mudah. Dia mengambil sebuah tongkat untuk membuka paksa pintunya. Lin Hai masuk dan mengobrak abrik semua laci dan segera menemukan topik berisi uang perak. Dilihat sekilas, setidaknya jumlahnya sekitar 300 tael. Ada juga beberapa untaian koin tembaga, semuanya dililitkan ke tubuhnya dan dibawa keluar. Ketika dia kembali ke tempat Kiawer, Lin Hai sudah kelelahan kehabisan napas. Kenapa uangnya banyak sekali? Kiawer terkejut. Benar, ini berat sekali. Tolong bantu aku membawanya. Kita bersembunyi di pintu gerbang desa. Sebelum pergi, Lin Hai menendang pintu rumahnya hingga terbuka lebar seolah-olah bekas dirampok. Kemudian Lin Hai dan Kiawer pergi ke pintu gerbang desa dan bersembunyi di sana. Pria bermata satu itu memimpin anak buahnya untuk mengepung semua orang. Kami adalah bandit dari Gunung Laoyao. Selama kalian bekerja sama dengan kami berjanji tidak akan membahayakan nyawa Anda. Keluarkan semua uang dan makanan kalian. Jika ada yang berani menyembunyikan sesuatu, maka seluruh keluarganya akan dibunuh. Penduduk desa yang ketakutan berjongkok di tanah dan tidak berani menjawab, dan ketika anak-anak menangis, mereka segera menutup mulut anak-anak itu. Tolong ampuni nyawa kami, Tuan. Kami hanya orang biasa dan tidak punya tabungan sama sekali. Kepala desa berdiri dan berkata dengan gemetar, omong kosong, kami sudah mengetahuinya. Pemburu di desamu ini baru saja berburu seekor harimau dan menerima hadiah sebesar 200 tael perak. Cepat serahkan semua uang perak itu, atau jangan salahkan kami jika menyakiti kalian. Para pemburu sangat sedih. Perak yang baru saja mereka peroleh sudah dirampas. Rasanya seperti menyayat daging dari tubuh mereka, dan sekarang mereka digeledah oleh para bandit satu persatu. Tidak akan ada yang bisa disembunyikan dari bandit-bandit ini. Wang Dayong juga tahu bahwa keselamatan nyawanya adalah hal terpenting saat ini. Meski uangnya telah dicuri, asalkan semua orang bisa baik saja, mereka masih mengikuti Lin Hai pergi berburu di masa depan. Mereka akan menghasilkan uang lagi. Jika seseorang terbunuh, masalah ini akan menjadi sangat rumit. Mereka mengeluarkan semua uangnya.
Ini adalah uang yang baru kita bagikan hari ini. Silakan ambil saja, asal jangan menyakiti siapapun. Hahaha, jangan khawatir, jika semua orang bisa bekerja sama seperti kamu, aku tidak akan pernah menyakiti siapapun. Naga bermata satu sangat senang melihat seseorang mau bekerja sama seperti ini. Wang Dayong juga berkata kepada yang lain, semua penduduk desa, tolong keluarkan semua uang kalian. Menyelamatkan nyawa adalah hal yang paling penting. Selama kita masih hidup, kita masih bisa mencari uang lagi. Mereka tidak mau, tetapi mereka tidak berani membuat marah para bandit ini. Mereka mengertakkan giginya dan mengeluarkan uang mereka. Setelah mengumpulkan uang mereka, dia tiba teringat akan sesuatu. Hari ini mereka datang ke sini. Target utamanya adalah Lin Hai. Mereka melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan target. Mereka merasa ada yang tidak beres. Bukankah ada pria bernama Lin Hai di sini? Kenapa aku tidak melihatnya? Setelah naga bermata satu mengatakan ini, penduduk desa juga menyadari bahwa Lin Hai dan Kiao Er sudah menghilang. Mata Wang Dayong berputar dan dia berkata dengan cepat, Lin Hai harus pulang ke rumah ayah mertuanya karena ada sesuatu yang mendesak. Bagaimana mereka bisa pergi selarut malam ini? Jangan coba untuk menipuku. Itu memang benar, aku tidak berbohong padamu. Karena dia sudah mendapat imbalan dari hasil harimau buruannya, dia ingin melunaskan semua pinjaman dari ayah mertuanya. Dia mengatakan padaku, bahwa tidak akan pulang malam ini. Setelah Wang Dayong selesai berbicara, dia bertanya lagi, bagaimana kalian bisa tahu bahwa Lin Hai memiliki banyak uang? Aku ini sangat kuat, jika kamu berani mencoba menipuku lagi, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Naga bermata satu itu melotot dan mengayunkan golok besar di tangannya. Wang Dayong dengan cepat berjongkok ke tanah berpura-pura takut. Naga bermata satu itu sangat marah karena seekor ikan besar telah lolos. Dia hampir keceplosan kalau dia punya informan di sini. Dia berteriak kepada anak buahnya, beku itu mungkin bisa melarikan diri tetapi kuilnya tidak bisa. Ayo geledah rumahnya. Beberapa bandit bergegas masuk ke dalam rumah Lin Hai dan mulai mengobrak-abrik isi rumah Lin Hai. Hal itu juga membuat keledai di rumah Lin Hai ketakutan dan menjerit ketakutan. Bab 27. Rencana cadangan. Sesaat kemudian para bandit pun keluar dari rumah Lin Hai. Bos, kami hanya menemukan beberapa koin tembaga dan 2 pon madu, juga seekor keledai. Seorang bandit melaporkan, tak ada uang, sia aku sudah datang sejauh ini. Bawa aku ke rumah itu dan geledah rumah lain juga, ambil semua barang berharga, dan semua yang bisa dimakan. Pria bermata satu itu sudah merampok semua orang di sini dan hanya mendapat sekitar 100 tael perak. Ini sangat jauh dari perkiraannya. Karena marah, dia memutuskan untuk merampok rumah semua orang di desa ini. Dia memerintahkan anak buahnya pergi ke setiap rumah untuk mencari barang berharga. Penduduk desa merasa cemas dan ingin melindungi harta benda mereka. Namun begitu mereka melawan, mereka ditendang hingga terjatuh ke tanah oleh beberapa bandit ganas dan dipukuli tanpa ampun. Jika ada yang berani melawan lagi, saya akan benar-benar membunuhnya. Pria bermata satu itu memotong sebuah panci di sebelahnya dengan goloknya sambil memandang semua orang dengan tatapan kejam. Biarkan mereka mengambil semuanya, jangan membuat mereka marah. Wang Dayong berusaha menenangkan para warga desa, banyak orang yang menangis. Semua makanan mereka telah dirampas oleh para bandit ini. Kehidupan mereka akan menjadi lebih sulit lagi di masa depan. Ini merupakan ancaman bagi kehidupan mereka. Para bandit menjarah tempat ini tetapi hanya mendapat sedikit makanan dan beberapa ternak saja. Mereka mengisi gerobak keledai mereka. Lin Hai dan Kiao Er mendengarkan tangisan penduduk desa tidak jauh dari pintu gerbang desa. Mereka hanya bisa menahannya dalam diam. Lin Hai tahu bahwa dia tidak boleh keluar, karena jika dia keluar, dia akan kehilangan semua uang di rumahnya. Jika bandit ini benar-benar dibawa ke sini oleh Kibao dan Kibao, mereka mungkin akan mengambil kesempatan untuk membalas dan membunuhnya. Tak lama kemudian, terlihat sekelompok bandit meninggalkan desa dengan menunggang kuda. Ada gerobak keledai mengikuti dari belakang. Kiao Er sangat sedih melihat kereta keledainya dicuri oleh bandit. Suamiku, itu kereta keledai kita. Jangan bersuara. Sekalipun gerobak keledai kita diambil, kita masih bisa membeli yang lain nanti. Jangan sampai bandit ini mengetahui keberadaan kita. Mereka menunggu sampai semua bandit ini pergi, kemudian Lin Hai membawa Kiao Er kembali ke desa. Desa ini dipenuhi suara tangisan dan teriakan. Setiap keluarga memiliki persediaan makanan yang sangat sedikit.
dan sebagian besar disimpan untuk musim dingin, sekarang semuanya telah dijarah oleh para bandit. Ketika mereka melihat Lin Hai kembali, mereka semua berkumpul di sekelilingnya. Kemana saja kamu? Saat bandit datang, kamulah orang pertama yang melarikan diri bahkan tidak mengingatkan kami. Bandit-bandit itu telah membakar rumahmu, sekarang kamu akan tinggal di mana? Banyak orang merasa kesal dan tidak menyukai Lin Hai karena kejadian ini. Setelah aku melihat bandit itu datang, aku segera memanjat tembok dan melarikan diri. Jika aku membawa kalian semua bersamaku, maka tidak akan ada seorang pun di antara kita yang bisa melarikan diri. Lin Hai berkata dengan serius, wajah Wang Dayong terlihat muram. Jangan salahkan Lin Hai, dia tidak bisa membawa kita bersamanya saat itu. Kepergianku akan baik untuk kalian. Aku tidak berusaha melarikan diri, kata Lin Hai. Berhentilah membuat alasan, kami tidak akan mempercayainya. Seorang wanita tua berkata dengan ekspresi kesal di wajahnya. Tidak apa-apa jika kalian tidak mempercayai saya, tetapi para bandit ini kemungkinan besar dibawa ke sini oleh Qi Hu bersaudara. Dan target mereka adalah saya, jika saya tetap tinggal, itu pasti akan menimbulkan konsekuensi yang lebih serius. Lin Hai berkata dengan suara yang dalam. Tahukah kamu, para bandit ini memang datang mencari kamu. Begitu mereka tiba, mereka bertanya di mana kamu berada dan menggeledah rumah kamu. Mereka tidak menemukan uang, jadi mereka langsung membakar rumah kamu. Wang Dayong berkata dengan cepat. Kamu benar, itu pasti dua bajingan itu, Qi Hu dan Qi Bao. Semua orang di desa kita ada di sini. Kenapa mereka tidak datang? Biasanya, semua orang akan datang cepat jika ada pesta perayaan, sungguh aneh mereka tidak datang untuk makan kali ini. Liu Ergo juga berkata, semuanya, harap tenang dulu. Kita tidak punya bukti, tolong jangan banyak bicara dulu. Anggap saja kita tidak tahu apa-apa tentang hal ini dan bersikaplah seperti biasa, kami akan menangani mereka setelah kami menemukan buktinya. Lin Hai memperingatkan para penduduk desa. Itu benar, anggap saja kita tidak tahu apa-apa. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua uang dan makanan di rumah kita telah dijarah oleh para bandit. Bagaimana kami bisa bertahan hidup di masa depan? Seorang warga desa berjongkok di tanah dan menangis dengan sedih. Kehidupan yang tadinya sudah sangat sulit, kini menjadi semakin buruk lagi. Kalian semua ada di sini saat itu, apa kamu yakin mereka tidak menemukan uang itu di rumahku? Lin Hai bertanya. Tidak. Mereka membakar rumahmu karena mereka tidak menemukan uangnya, kata Wang Dayong. Baguslah, jangan khawatir, selama uang saya tidak diambil oleh para bandit itu. Setelah kebakaran ini selesai, saya akan mengambil semua uang yang saya peroleh selama periode ini, saya akan membelikan makanan dan membagikan kepada semua warga desa untuk mengganti kerugian ini, kata Lin Hai. Qiaoer sangat sedih saat melihat rumahnya terbakar, saat mendengar bahwa Lin Hai akan menggunakan seluruh uang keluarganya untuk membantu para penduduk desa. Dia menjadi semakin tidak senang dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menarik pakaian Lin Hai. Lin Hai menyentuh kepala Qiaoer dan berkata, derajat jangan khawatir, kita bisa mencari uang lagi. Tapi semua orang di desa perlu makan, jadi bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Qiaoer mengangguk patuh, menyetujui keputusan Lin Hai. Rumahmu sudah terbakar, kenapa kamu tidak datang dan tinggal di rumahku saja? Aku punya 3 kamar, dan kamu bisa tidur di salah satu kamar itu, kata Wang Dayong. Baiklah, maaf sudah merepotkanmu. Aku akan mengumpulkan dana secepatnya untuk membangun kembali rumahku secepatnya. Aku akan merepotkanmu untuk saat ini. Apa yang kamu bicarakan? Kita harus saling membantu. Saat ini semua penduduk desa sudah pulang, mereka akan kembali mencari perak setelah api padam keesokan harinya. Setelah semuanya beres, Lin Hai memanggil Wang Dayong dan beberapa orang lainnya untuk pergi ke pintu gerbang desa bersama-sama. Mereka memasang ekspresi kebingungan di wajah mereka. Mengapa kamu memanggil kami ke sini? Saat bandit-bandit itu datang, saya langsung kabur. Saat itu, saya menduga bahwa dua bersaudara Qi Hu dan Qi Bao pasti mata mereka. Jadi saya pergi ke rumahnya dan mengambil semua uang mereka. Uang ini cukup untuk mengganti kerugian semua penduduk desa. Lin Hai berkata sambil tersenyum, mereka tercengang setelah mendengar hal ini, dan kemudian mereka sangat gembira, mereka semua melompat dan menari sambil memeluk Lin Hai. Kamu benar-benar hebat, kamu bisa memikirkan ide seperti ini. Sekarang kedua bersaudara itu benar-benar kehilangan lebih banyak daripada yang mereka peroleh.
Alih-alih mendapatkan keuntungan apapun, mereka malah menderita kerugian yang sangat besar. Apa maksudmu dengan dirugikan? Mereka sangat jahat, itulah yang pantas mereka terima. Bagus sekali. Berapa banyak uang yang kamu ambil dari rumah mereka? Saya perkirakan jumlahnya sekitar 400 tael. Semua uang yang mereka peras dari masyarakat selama bertahun-tahun ada di sini. Lin Hai menemukan tempat di mana uang itu dikuburkan dan mulai menggali. Yang lain juga datang membantu. Sesaat kemudian, semua uang itu berhasil ditemukan. Setelah menghitung, ternyata jumlahnya 400 tael, tidak lebih dan tidak kurang. Bagus sekali. Dengan uang ini, kita tidak hanya bisa mengganti semua kerugian kita, tapi kita juga bisa mendapat keuntungan. Wang Dayong berkata dengan gembira. Bersambung,